Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan yang pertama itu Bang Aji Saiful Bahri dengan NIM 07300 16002. Yang kedua ada Rizky Bagus Darmawan Budia Trisnaldi dengan NIM 07300 19050. Dan dengan saya sendiri Michael Yohanes 07300 19034. Pada video presentasi ini, kami akan menampilkan penjelasan dari beberapa materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah peralatan tambang. Dalam video ini ada 4 ringkasan materi. Yang pertama itu adalah pemilihan peralatan tambang, kemudian yang kedua ada alat dozer, dan yang ketiga ada scraper, dan yang terakhir adalah dump truck. Materi yang pertama yaitu pemilihan peralatan tambang. Apa saja sih parameter dasar dari pemilihan peralatan tambang itu? Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa parameternya, yaitu yang pertama ada karakteristik lokasi, yang kedua ada karakteristik deposit, yang ketiga ada parameter tambang, yang keempat ada tipe atau metode penambangan, yang kelima ada satuan operasi penambangan, yang keenam ada sistem penambangan dasar, dan yang ketujuh ada karakteristik peralatan. Selanjutnya, karakteristik lokasi. Karakteristik lokasi adalah pada karakteristik lokasi ini yang dimaksud agar dapat memilih peralatan tambang berdasarkan antara lain kondisi lokasi, ketinggian pertambangannya, tipe daratannya, ketersediaan listrik, akses untuk alat beratnya, pasokan suku cadangnya. Yang kedua itu ada karakteristik deposit. Karakteristik deposit di mana kita dapat melihat dari tanah penutup atau sering disebut juga dengan overburden. Dilihat dari kedalaman tanah penutupnya, tingkat konsolidasi tanah, stabilitas high wall, dan sudut lereng alami dari tanah penutup tersebut. Kemudian ada batu bara atau biji, yang dimana dapat kita melihat ketebalan dan sifat fisik biji tersebut. Selanjutnya lapisan tanah tipis atau sering disebut juga dengan partings, yang dimana adalah lapisan tanah yang relatif tipis, yang menempel pada lapisan batu baranya. Dilihat dari ketebalan tanahnya dan tingkat konsolidasinya, lalu ada hidrologi tambang dan properties material. Lalu yang ketiga ada parameter tambang, di mana parameter tambang terdiri dari batas lahan pertambangan itu sendiri, tingkat produksi bahan galian, kualitas produksi, umur tambang, reklamasi atau biasa disebut pengembalian lingkungan seperti semula, target pengembalian modal, dan ketersediaan dana operasi. Lalu yang keempat, ada tipe atau metode penambangan. Tipe atau metode penambangan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lokasi, yaitu pada kondisi datarannya dan karakteristik deposit tersebut. Ada beberapa metode diantaranya yaitu open pit atau tambang terbuka, area atau modifikasi dari open pit, strip atau pengupasan, kontur atau garis bentuk, kemudian mountain top removal atau pemindahan puncak tanah, dan placer atau akumulasi mineral berharga. Yang kelima yaitu satuan operasi pertambangan. Yang dimaksud di sini adalah tahap dasar yang digunakan atau memiliki kontribusi langsung terhadap ekstraksi untuk menghasilkan mineral atau batu bara bersama dengan keterlibatan operasi pendukung. Lalu selanjutnya satuan operasi dimulai dari tahap site preparation atau persiapan tambang sampai tahap final grading atau penilaian akhir. Dan yang keenam, sistem pertambangan dasar. Sistem pertambangan dasar ada 3 sistem penambangan dengan menggunakan alat. Yang pertama itu pemboran dan peledakan, dapat menggunakan cyclic excavator atau alat yang digunakan tidak berkelanjutan pada operasi pertambangan, seperti dozer, scraper, dump truck, dan dragline. Dan dapat juga menggunakan continuous atau alat yang digunakan berkelanjutan pada operasi penambangan seperti bucket wheel, excavator, auger, belt, conveyor, dan dredging, seperti pada gambar. Yang kedua ada penggaruan. Penggaruan dengan alat ekskavator dan menggunakan alat cyclic excavator truck. Dan yang ketiga ada pemboran dan peledakan dengan alat cyclic excavator truck dengan menggunakan belt conveyor. Yang ketujuh, karakteristik peralatan. Karakteristik peralatan di mana terdiri dari tipe-tipe peralatan, ada yang varian standar, ada juga yang varian khususnya, seperti yang terdapat pada gambar.
Lalu ada karakteristik peralatan, ada faktor biaya, ya dibagi menjadi dua, itu ownership cost dan operating cost. Lalu ke dozer, ke materi dozer. Dozer adalah traktor berjalan dengan menggunakan roda rantai atau roda ban yang umumnya digunakan untuk meratakan tanah, menggali dan menumbangkan pohon saat proses land clearing, di mana bagian depan dan belakang dapat ditambahkan perlengkapan tambahan seperti pisau atau blade yang digunakan untuk mengupas dan mendorong materialnya. Dipper untuk membongkar material dan winch untuk menarik material. Alat ini alat tertua pada industri pertambangan. Tipe-tipe dozer. Yang pertama itu ada crawler dozer. Dozer ini berjalan menggunakan rantai, memiliki rangka yang sangat kaku, dan gaya yang digunakan pada pengupasan. Kemampuan manuver dalam kondisi curam, serta mobilitas untuk pindah ke area lain. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Trisnaldi Trisnaldi dengan NIM 073019.050. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh saudara Michael Yohanes tentang tipe-tipe dozer. Tipe-tipe dozer ini yang kedua yaitu wheel dozer. Dozer ini berjalan menggunakan roda, memiliki rangka articulated, dan gaya yang digunakan pada pengupasan. Kemampuan manuver dalam kondisi curam, serta mobilitas untuk pindah ke area lain. Kemudian ada komponen-komponen dozer yang yaitu ada blade. Blade ini untuk mendorong material yang bentuknya seperti serok terbuat dari besi. Dalam penggunaannya blade dibagi menjadi 4, yaitu ada strike blade, ada angel blade, ada U-blade, dan ada C-blade. Kemudian ada juga lift cylinder. Lift cylinder ini digunakan untuk menggerakkan blade sesuai kebutuhan. Kemudian ada carrier roller. Carrier roller ini digunakan untuk menahan frame dan track roller tetap berada pada posisinya. Kemudian ada sprocket. Sprocket ini digunakan menggerakkan track dan yang akan meneruskan tenaga putar dari mesin. Ada mainframe. Mainframe ini sebagai alur carrier roller dan merupakan bagian utama undercarriage pada dozer. Mainframe ini terbagi menjadi ada stride frame. Stride frame sebagai bidang penyangga blade untuk proses pengerukan dan pengangkutan material. Ada juga track dozer. Track dozer ini sebagai roda dozer. Kemudian ada cutting edge. Cutting edge ini untuk meratakan permukaan dengan baik. Kemudian ada end bit. End bit ini untuk menjarak material agar masuk ke dalam blade. Kemudian ada cabin dozer sebagai tempat duduk operator dan ruang kendali dozer. Kemudian ada engine. Engine ini untuk menghasilkan tenaga putar yang menggerakkan dozer sesuai kebutuhan. Kemudian ada penggunaan dozer. Penggunaan dozer yang pertama ada pemindahan material atau earth moving, di mana untuk pembersihan lahan. Kemudian yang kedua adalah menggaru atau ripping, di mana untuk penghancuran atau pelepasan material. Kemudian yang ketiga adalah mendorong atau pushing, di mana mendorong scraper ketika loading. Dan yang keempat adalah pekerjaan khusus atau utility work. Utility work ini untuk terdapat stock filling dan blending. Kemudian di materi selanjutnya ada scraper. Scraper ini memiliki karakteristik umum. Yang pertama yaitu tenaga penggerak atau torsi menggerakkan alat melalui 2 atau 4 roda. Kemudian kontrol setir dilakukan silinder hidrolik. Kemudian menaikkan atau menurunkan mangkuk menggunakan silinder hidrolik. Kemudian yang keempat, penumpahan atau dumping material dilakukan oleh silinder hidrolik. Kemudian yang terakhir yaitu elevator untuk jenis-jenis tertentu digerakkan oleh motor hidrolik. Ada juga tipe scraper. Tipe scraper ini ada tipe standar dengan single engine, dengan ciri mesin terletak di depan, penggerak poros di depan atau 2 roda, dengan kapasitas 24 sampai 64 ton, dengan tenaga 325 sampai 615 horsepower. Kemudian ada tandem dengan dual engine. Mesin ada 2, satu di depan dan satunya lagi ada di belakang, dengan penggerak poros ganda 4 roda, kapasitas 24 sampai 52 ton. Kemudian bertenaga 288 hingga 950 horsepower. Ada juga elevating. Elevating ini memiliki mesin tunggal terletak di depan. Penggerak poros di depan yaitu 2 roda dengan elevator di atas pemotong berfungsi membantu pemuatan.
Kapasitasnya itu 13 sampai 38 ton dengan bertenaga 150 sampai 550 horsepower. Kemudian ada tandem elevating. Tandem elevating ini memiliki dua mesin, yaitu ada di depan ban, kemudian dan satunya lagi ada di belakang. Penggerak poros 4 roda. Kemudian kapasitasnya itu 19 sampai 38 ton. Tenaganya itu 280 sampai 700 horsepower. Kemudian ada jenis scraper. Jenis scraper ini ada towed scraper. Towed scraper dalam aplikasinya harus ditarik dengan bulldozer karena tidak bermesin. Mampu menggali tanah yang cukup keras karena alat penggeraknya mempunyai traksi yang cukup tinggi. Tapi daya mobilitasnya rendah. Jarak kerja efektif untuk towed scraper adalah 100 sampai 500 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Saibul Bahri dengan NIM 073000160002. Saya melanjutkan presentasi dari rekan kelompok kami, yaitu saya melanjutkan tentang motor scraper. Nah, motor scraper itu daya galinya agak kurang dan untuk tanah yang keras. Kemudian motor scraper harus dibantu dengan bulldozer. Nah, fungsi bulldozer itu adalah untuk mendorong scraper saat menggali atau mengisi muatan. Keuntungan penggunaan motor scraper adalah mempunyai daya mobilitas yang cukup tinggi. Kemudian jarak pemindahan efektif untuk motor scraper lebih jauh dari towed scraper, yaitu 200 sampai dengan 2000 meter. Kemudian fungsi penggerak dan komponen. Komponen dari motor scraper tersebut ada bolt, nah yaitu bak penampung muatan terletak di antara ban belakang dengan kapasitas 3 sampai 38 meter. Kemudian apron, bagian dinding lengkung atau depan bol yang dapat digerakkan secara hidrolik. Apron berfungsi membantu aliran material yang keluar ataupun masuk dari bol. Kemudian ada tailgate atau ejector, bagian dinding belakang mangkok. Ketika scraper memuat atau macet material, bagian dinding tidak bergerak, namun saat membongkar muatan, ejector akan bergerak maju dan mendorong materi keluar dari mangkuk. Alat ini digerakkan melalui sistem hidrolik. Kemudian ada cushion hitch, berfungsi menyerap kejutan dari jalan yang dilalui menstabilkan jalannya scraper. Kemudian memungkinkan scraper beroperasi pada kecepatan tinggi dan meminimalkan goncangan pada bolt saat berjalan di jalan yang tidak rata. Kemudian ada cutting edge, yaitu adalah pisau baja yang berada di bagian depan bawah mangkuk dan berfungsi melakukan penetrasi ke dalam tanah. Karena fungsinya ini, cutting edge bisa mengalami kerusakan jika mengenai benda keras dalam tanah. Jika bagian ini rusak, maka harus segera diganti dengan tidak merusak mangkuknya. Kemudian ada penggunaan scraper, yaitu adalah pengupasan tanah pucuk atau topsoil, kemudian dari sub reklamasi yaitu leveling dan countering. Kemudian ada pengupasan tanah penutup atau overburden dengan tanpa penggaruan. Kemudian pengupasan biji atau batu bara dengan tanpa penggaruan. Kemudian pengupasan parting. Kemudian kegiatan umumnya yaitu adalah stockpiling dan reclaiming, kemudian persiapan lokasi, kemudian konstruksi jalan dan kolam dan parit. Kemudian ada cycle time scraper, yaitu adalah menyangkut loading, yaitu waktu pemuatan, kemudian haul, waktu menggeruk, kemudian dumping, waktu membuang dan menyebarkan muatan, kemudian turning, waktu scraper memutar balik, kemudian return, waktu scraper kembali ke tempat sejajar berangkat. Kemudian turning, waktu scraper memutar balik setelah kembali dengan mendapatkan rumus ya TS sama dengan load plus haul plus dump plus turn plus return plus turn. Kemudian ada faktor-faktor penghitungan biaya dari segi harga alat, nilai sisa, usia alat, bunga, asuransi, pajak, konsumsi bahan bakar, pelumas, oli filter, dan lain-lain. Kemudian upah operator, kemudian biaya ban, biaya pisau pemotong, dan pemeliharaannya. Kemudian dump truck. Dump truck itu sendiri adalah truk pembuang atau jungkit biasa digunakan untuk mengangkut barang semacam pasir, kerikil, atau tanah untuk keperluan konstruksi.
kemudian juga yang mengangkut material-material yang ada di tambang. Dan secara umumnya truk jungkit dilengkapi dengan bak terbuka yang dioperasikan dengan bantuan hidrolik. Bagian depan dari bak itu bisa diangkat ke atas hingga memungkinkan material yang diangkut bisa turun ke tempat yang diinginkan. Kalau dump truck seperti ini yang digunakan oleh tambang-tambang yang memuat material yang sangat tinggi dan sangat banyak. Kemudian adalah jenis-jenis dump truck. Pertama, berdasarkan cara mengosongkannya. Pertama, end dump atau rear dump. Jenis dump truck ini memiliki cara pengosongan bak yang mana muatannya dibuang ke belakang. Kemudian side dump. Jenis dump truck yang memiliki cara pengosongan bak yang mana muatannya dibuang ke samping. Kemudian bottom dump. Jenis dump truck yang memiliki cara pengosongan bak yang mana muatannya dibuang melalui bawah bak. Kemudian ada jenis-jenis dump truck berdasarkan muatan. Pertama adalah dump truck ukuran kecil, yaitu dump truck yang memiliki kapasitas angkut maksimum hanya 25 ton. Kemudian dump truck ukuran sedang, yaitu dump truck yang memiliki kapasitas angkut maksimum 25 sampai 100 ton. Kemudian ada dump truck ukuran besar, yaitu dump truck yang memiliki kapasitas angkut maksimum lebih dari 100 ton. Kemudian ada volume muatan. Dump truck ada dua golongan ditinjau dari besar muatannya. Pertama adalah on highway dump truck. Muatannya di bawah dari 20 meter kubik. Menggunakan roda penggerak depan belakang atau 4-wheel drive. Ada juga yang dilengkapi dengan roda penggerak belakang saja atau biasanya disebut rail wheel drive. Kemudian adalah off highway dump truck. Muatannya di atas 20 meter kubik. Kerap dipilih karena mampu memindahkan material mulai dari 40 ton hingga 360 ton. Kemudian ada jenis-jenis dump truck berdasarkan tenaga penggerak drive. Dan yang pertama, front wheel drive, yaitu tenaga penggerak pada roda depan memiliki sifat lambat dan lekas aus bannya. Kemudian ada rail wheel drive, yaitu tenaga penggerak pada roda belakang, merupakan tipe yang paling umum digunakan. Dan yang ketiga, four wheel drive, yaitu tenaga penggerak pada roda depan dan belakang. Dan kemudian double rail wheel drive, yaitu tenaga penggerak pada dua pasang roda belakang. Kemudian adalah komponen-komponen dump truck. Pertama ada dump body, kemudian rock ejector, 3 final drive, kemudian oil retardant tank, kemudian steering and hoist tank, front wheel, turn signal lamp, headlamp, radiator, dan canopy spill guard. Untuk alat-alat yang komponen-komponen yang disebutkan tadi bisa dilihat dari PPT kami. Kemudian adalah produktivitas dan waktu siklus dump truck. Produktivitas suatu alat selalu bergantung pada waktu siklus. Waktu siklus dump truck terdiri dari waktu pemuatan, pengangkutan, pembongkaran muatan, kemudian waktu perjalanan kembali, dan waktu kembali. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi waktu siklus dump truck pertama adalah waktu muat, tergantung pada ukuran dan jenis alat pemuat, kemudian jenis dan kondisi material yang dimuat, kemudian kapasitas alat angkut, dan kemampuan operator alat muat dan alat angkut. Nah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi waktu siklus dump truck yaitu waktu berangkat atau pengangkutan tergantung pada jarak tempuh alat angkut, kemudian kondisi jalan yang dilalui. Nah, yang ketiga, waktu pembongkahan muatan tergantung pada pertama jenis dan kondisi material, kemudian cara pembongkaran material, dan yang terakhir jenis alat pengangkutan. Dan yang keempat adalah waktu antri tergantung pada jenis alat pemuat dan posisi alat pemuat dan kemampuan alat angkut untuk berputar. Nah, rumus yang secara umum yang dipakai untuk menghitung produktivitas truk sebagai berikut, yaitu adalah produktivitas sama dengan kapasitas dikali 60 per cycle time kali efisiensi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.